já estão aí, hein? Se liga no radar, é 100% Halo para makhluk berbiji, kembali lagi bersama saya Mang Adul yang akan merangkumkan film berjudul Overhaul 2023, mengisahkan tentang Roger Matos diperankan Pak D. Tiago Martins, seorang pengemudi truk yang terlibat dalam kegiatan perampokan kargo demi melindungi timnya. Ia terjebak di dalam dunia kejahatan, membuatnya harus berjuang keras untuk keluar dari masalahnya. Ia nggak subscribe kena mencret, daripada banyak basa-basi seperti terasi, langsung saja kita eksekusi. Wibu! Film dibuka dengan seorang pria bernama Roger Matos yang sedang mencoba melakukan pencurian terhadap truk kontainer di dalamnya yang berisi senjata, di mana kontainer tersebut dikawal 4 mobil polisi bersenjata lengkap. É o paraíso, viu, piloto? Kita dibawa 6 bulan sebelum pencurian tersebut terjadi, di mana Roger yang berprofesi sebagai tukang balap mobil truk sedang melakukan balapan dengan sangat sengit dan menegangkan tubuh kita. Roger yang berada di posisi ketiga terus saja menambah kecepatan mobilnya untuk menyusul ketertinggalannya dari musuh yang ada di depannya. Roger yang sedang memperebutkan posisi pertama hampir mendapat gelar juara. Akibat terus menambah kecepatan tanpa memperhatikan keadaan mesin mobilnya, membuat turbo mobilnya kembali meledak. Membuat dirinya terpaksa dengan berat hati berhenti dari balapan saat tinggal 1 lap terakhir lagi akibat keadaan mobilnya yang tidak dapat melanjutkan pertandingan. Membuat balapan tersebut kembali dimenangkan oleh Deborah yang sering dipanggil Queen, yang merupakan rival dari Roger. Deborah yang sudah memenangkan 4 pertandingan dari 4 kejuaraan yang diikutinya, terlihat sekali wajah kekecewaan dan kekesalan Roger ketika melihat Deborah kembali memenangkan kejuaraan dan mendapat banyak pujian serta dikelilingi fans yang meminta tanda tangannya, termasuk anak dari sahabatnya sendiri, Barbara. Keterbalikan dengan dirinya yang hanya dihampiri fansnya, seorang polisi bernama Alfonso dan anaknya yang mengajak Roger untuk berfoto bersama. Usai pertandingan, Roger yang sedang duduk dihampiri Deborah. Roger berkata bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan tentang kekalahannya, dia hanya memikirkan hal-hal yang membuatnya merasa damai. Roger juga beralasan bahwa kekalahannya dari Deborah itu disebabkan akibat turbo mobilnya yang meledak. Padahal Deborah hanya ingin memberikan ucapan selamat serta apresiasi atas pertandingan yang telah dilakukan Roger. Namun Roger berpikiran bahwa kedatangan Deborah hanya ingin meledek atas kekalahannya saja, membuat Deborah kecewa atas apa yang dipikirkan Roger tentang dirinya. Si Roger, aí depois você vem falar comigo. Saat malam hari, Roger yang berada di kafe bersama sahabatnya Danilo yang merupakan salah satu anggota tim balapnya. Danilo mengeluh pada Roger mengenai masalah sekolah, komputer, dan kelas bahasa Inggris anaknya, dan masih banyak lagi. Dikarenakan dana mereka yang kurang untuk membiayai atau membayar anggota tim balapnya. Roger meminta Danilo untuk membantunya meraih puncak kejuaraan balap. Namun mereka terlebih dahulu harus memperbaiki turbo yang terus rusak yang selalu menjadi masalah di lap terakhir. Seandainya ayah Roger mau berinvestasi lebih banyak lagi di tim balapnya, maka dapat dipastikan kejuaraan balap akan ada di tangannya. Saat Roger dan Danilo yang akan pulang, tiba-tiba mereka ditantang balapan oleh orang yang tidak dikenali mereka di jalanan yang saat ini sedang sepi, hingga terjadilah balapan yang sangat seru. Valeu, Zé. Pode vir. Sialnya Danilo yang mengemudi tidak sengaja menabrak mobil yang baru keluar dari parkiran. Roger langsung mengajak Danilo untuk bertukar tempat duduk, seolah-olah Roger lah yang telah menabrak mobil tersebut, dikarenakan Roger tidak ingin sahabatnya terkena masalah dengan kepolisian. Sebab polisi di sana mendiskriminasi dan kurang menyukai orang yang berkulit gelap. Keesokan harinya di kantor polisi Rio de Janeiro, ayah Roger, Mario Matos, datang untuk menyelesaikan kekacauan yang telah diperbuat oleh anaknya. Di perjalanan pulang, Roger jujur pada ayahnya bahwa bukan dirinya yang menabrak mobil di malam tersebut, melainkan sahabatnya. Dirinya hanya ingin membantu Danilo agar tidak terkena masalah dengan pihak kepolisian. Namun hal yang dilakukan Roger justru berpotensi merusak reputasi tim balap yang telah dibuat ayahnya sedari lama. Roger yang telah sampai di bengkel dan baru saja turun dari mobil ayahnya, tiba-tiba ayahnya yang baru saja ingin pergi mengalami kecelakaan tragis tepat di depan mata Roger sendiri.
membuat Roger sangat sedih dan juga terpukul atas kepergian ayahnya, yang terlebih lagi dia baru saja bertengkar hebat dengan ayahnya. Roger yang telah berada di rumah dengan perasaan sedih terus mengingat kenangan indah yang telah dilaluinya bersama ayahnya. Roger juga mendapati fakta bahwa toko ayahnya akan segera bangkrut. Hal itu juga yang menjadi faktor ayahnya sering marah pada dirinya. Ditambah lagi ayahnya juga memiliki banyak hutang dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengan pengecualian hutang ayahnya terhadap Odilon yang merupakan mafia kejam yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an di kota tersebut. Roger melampiaskan amarahnya di arena latihan dengan kebut-kebutan hingga mobilnya mengeluarkan asap tebal. Cukup untuk mengusir nyamuk di kebun karet akibat terus memaksakan keadaan mesin mobil. Akibatnya turbo mobil Roger menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan untuk balapan lagi. Harus segera diganti, sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Namun Roger masih belum bisa mengganti turbo mobilnya dengan yang baru disebabkan harga turbo yang sangat mahal. Danilo menyarankan agar Roger pergi meminta bantuan terhadap Odilon terkait masalah turbo mobilnya yang rusak. Namun saran Danilo ditolak oleh Roger sebab Roger sama sekali tidak ingin berurusan dengan mafia seperti Odilon sama sekali. Roger pergi menemui Toledo yang merupakan salah satu sponsor dari tim balapnya. Akibat performanya yang saat ini belum kunjung menunjukkan performa terbaiknya dan juga Roger belum pernah menjadi juara di kejuaraan. Ditambah lagi ayahnya yang kini telah meninggoy membuat semua sponsor tim balapnya memutuskan kontrak bersamanya. O que tu tá falando? Nós estamos descontinuando os... Você sabe que a gente admira muito a BR. Roger yang berada di rumah dihampiri oleh anak buah Odilon untuk menagih hutang ayahnya yang telah jatuh tempo. Terlebih lagi ayahnya sering menghindar saat akan ditagih hutangnya. Roger yang sedang berada di arena latihan kembali mengingat perkataan ayahnya yang menegurnya akibat dirinya yang tidak mengurangi kecepatan mobilnya saat berada di tikungan. Dirinya juga tidak mengikuti instruksi yang diberikan Danilo selaku pelatih padanya. Jika Roger bermasalah dengan pelatihnya, maka Roger dapat langsung mengganti saja pelatihnya dengan yang lain. Ayah Roger sebenarnya ingin berinvestasi dana lebih banyak lagi ke tim balap anaknya. Namun ayahnya tidak bisa melakukan hal tersebut akibat toko ayahnya yang kini sedang tidak berjalan dengan lancar dan ayahnya juga terlilit hutang. Ayahnya juga memperingatkan Roger supaya Roger hanya fokus saja pada balapannya tanpa memikirkan hutang ayahnya sama sekali. Karena ayahnya sendirilah yang akan menyelesaikan hutang-hutangnya. Roger pergi menemui Odilon di markasnya dengan dikawal beberapa anak buah Odilon sebelum memasuki menemui Odilon di markasnya. Odilon bertanya mengenai barang-barang yang ditinggalkan mendiang ayah Roger yang dapat membantunya melunasi sebagian hutang ayahnya. Odilon juga meminta Roger agar mau menyerahkan tim balapnya pada Odilon untuk membantu melunasi hutang ayahnya dan sisanya dapat dicicil oleh Roger. Odilon menawarkan pekerjaan yang dapat membuat Roger menghasilkan cuan dengan cara Roger bekerja dengan rekannya Odilon yaitu Smokey untuk mencuri truk kargo secara legal. Vou te colocar em contato com um sócio meu, Fumaça. Mercado paralelo de carga, isso é quase ilegal. Smokey menawarkan Roger pekerjaan mengenai pasar gelap kargo. Roger diminta menjadi kopilot atau supir truk yang membantu Smokey mencuri kargo yang sedang dalam perjalanan pengiriman. Smokey berdalih semua pekerjaan yang mereka lakukan sepenuhnya bersifat bersih dan juga legal, serta pekerjaan mereka sudah ditanggung asuransi. Roger hanya memerlukan kopilot atau rekan bekerja yang dapat diandalkan dan dipercayanya. Roger menemui Danilo. Dirinya mengajak Danilo untuk bergabung bekerja bersamanya menjadi kopilotnya. Dikarenakan Roger sangat membutuhkan cuan untuk melunasi hutang ayahnya pada Odilon dan juga untuk membayar semua orang yang bekerja bersama tim balapnya. Dirinya juga sudah tidak ada pilihan lain atau tim balapnya akan segera bangkrut dan semua orang akan dipecat dan kehilangan pekerjaan tanpa terkecuali Danilo. Mereka akan bekerja dengan Smokey untuk menghasilkan cuan dan cuan hasil bayarannya akan dimasukkan ke tim balapnya untuk bayar anggota timnya. Setelah mereka dapat berkembang serta kembali mendapatkan sponsor, di saat itu juga mereka akan berhenti bekerja dengan Smokey. Roger dihampiri Deborah yang mengungkapkan bela sungkawa atas meninggal ayahnya Roger. Jika Roger membutuhkan teman untuk curhat, maka dia dapat bercerita dengan Deborah. Namun niat baik Deborah tidak mendapat respon baik dari Roger. Roger justru spontan langsung menolak tawaran Deborah.
membuat Deborah yang mendengarnya kecewa atas jawaban Roger. Smokey mulai memperkenalkan tempatnya pada Roger dan Danilo. Roger juga memperkenalkan tangan kanannya yaitu Sketch yang bertugas mendistribusikan barang mereka. Smokey juga menjelaskan bahwa mereka hanya berurusan dengan kargo-kargo mahal yang berisi alat-alat elektronik. Smokey memberitahu cara kerja mereka pada Roger mengenai kargo. Kargo biasanya memiliki alat pengaman yang berada di kabin supir yang bernilai tinggi. Saat pengaman terpicu, maka kargo akan otomatis terkunci, membuatnya tidak bisa diambil ataupun dicuri. Tujuan mereka adalah dengan membuat supir agar mau menepi secara sukarela dan meninggalkan kabin tanpa menyalakan alat pengaman dan tanpa adanya kekerasan sama sekali. Então vocês têm 15 minutos para chegar no vão avisar a polícia. Roger mendapatkan bayaran sangat banyak dari misi pertama yang berhasil diselesaikannya. Roger mulai melakukan latihan menggunakan turbo baru yang sudah diganti, di mana Roger menunjukkan hasil latihan yang memuaskan dan cukup signifikan. Dengan percaya diri, Roger yakin bahwa dirinya akan memenangkan kejuaraan. Roger yang saat ini sedang bersama Odilon mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya apabila dia sampai tertangkap polisi akibat kejahatan yang telah dilakukannya. Namun Odilon segera meyakinkan Roger bahwa mereka tidak akan ditangkap polisi sebab Odilon memiliki orda di kepolisian. Roger melakukan latihan untuk mencuri truk kargo dengan alat-alat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Danilo, supaya dapat mempermudahkan aksi mereka untuk mencuri kargo. Di sela-sela Roger balapan, dirinya juga terus menjalankan misi yang diberikan Smokey padanya. Roger yang saat ini sedang mengadakan pesta, dihampiri Deborah yang datang untuk mengucapkan selamat atas kemenangan yang telah diraih Roger. Dan Deborah juga mempertanyakan asal dana yang didapatkan Roger untuk dapat membangun tim balapnya kembali yang cukup mahal, terlebih lagi Roger saat ini sedang tidak ada sponsor. Deborah memperingatkan Roger sebaiknya dia tidak menggunakan cara curang untuk menghasilkan cuan. Danilo yang merasa cukup mengajak Roger untuk berhenti bekerja dengan Smokey. Karena mereka juga sudah cukup menghasilkan cuan, sudah waktunya bagi mereka berhenti bekerja dengan Smokey. Namun Roger akan berhenti setelah melakukan satu tugas terakhir. Roger yang kembali melakukan tugas pencurian kargo disebabkan area yang cukup terjal dan rem yang tidak lagi berfungsi membuat kargo yang dicuri mereka menjadi mundur. Untung saja Roger dapat dengan cepat menghentikan kargo tersebut di waktu yang tepat. Sialnya Roger yang sedang membawa kargo curiannya harus menerobos paksa pos polisi. Akibat kejadian tersebut membuat Danilo yang berada di belakang tertembak di bagian perutnya. Membuat Danilo meninggoy saat sedang di perjalanan disebabkan kekurangan darah dan tidak adanya penanganan secara medis. Barbara sangat terpukul atas kehilangan ayahnya, sebab Barbara kini sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Maka dari itu Roger selaku sahabat Danilo akan mengurus Barbara untuk sementara waktu sampai Barbara berhasil menemukan kerabat atau keluarganya yang dapat mengurusnya. Roger juga tidak bisa selalu mengurus dan menjaga Barbara untuk selamanya. Dirinya berencana akan mengirim Barbara ke dinas sosial, namun Barbara menolak keputusan Roger. Jika Roger mengirimnya ke dinas sosial, maka Barbara akan melaporkan kejahatan yang telah dilakukan Roger bersama ayahnya. Dan sampai saat neneknya ditemukan, maka Barbara tidak akan mau pergi ke dinas sosial atau panti asuhan. Namun Roger juga tidak bisa selalu menjaga Barbara di sisinya, sebab Roger tidak memiliki surat izin. Jika Roger tetap menjaga Barbara, maka itu akan menjadi tindakan ilegal dan juga kejahatan. Barbara berencana akan tinggal bersama neneknya jika dia sudah berhasil menemukan neneknya atau kerabatnya yang lain melalui media sosial Facebook. Roger dihampiri Toledo akibat performanya yang telah meningkat membuat Toledo ingin kembali mensponsori tim balap Roger. Roger yang berada di rumah mengajak Barbara bermain game balap, membuat Roger dengan sengaja mengabaikan panggilan masuk dari Smokey. Roger melakukan balapan dengan instruksi yang diberikan pelatih baru, juga dibantu Barbara yang memberikan instruksi pada Roger. Membuat Roger dapat memenangkan pertandingan akibat mendengarkan instruksi yang diberikan Barbara padanya.
Roger baru saja selesai bertanding didatangi Odilon yang menanyakan penyebab Roger mengabaikan panggilan dari Smokey. Odilon juga memperingatkan Roger untuk tidak macam-macam dengan Smokey, yang dimana pertemuan mereka berdua telah dilihat dan dipoto Alfonso, yang memang sepertinya Alfonso sedang menyelidiki Odilon secara diam-diam. Barbara mengira panggilan bel di depan rumahnya merupakan kurir pizza yang mereka pesan dari tadi. Namun yang datang adalah Skate untuk menemui Roger dan membawanya untuk menemui Smokey. Ternyata Roger diikuti secara diam-diam oleh Alfonso tanpa disadari Roger. Smokey marah pada Roger akibat ulahnya yang mengabaikan panggilan telepon dan membuat mereka harus melewatkan pekerjaan bagus dan mudah. Roger langsung mengatakan niatnya untuk berhenti dari pekerjaannya karena dirinya tidak ingin bernasib sama seperti Danilo dan dirinya telah mendapatkan sponsornya kembali. Membuat Smokey marah dan memperingatkan Roger bahwa Smokey akan mengingat apa yang telah dilakukan Roger padanya. Isso, tá feito, tá rico. Só não vai tirar onde esquecer dos amigos. Roger baru saja sampai di rumah telah ditunggu Deborah. Deborah kini telah mengetahui semua kejahatan yang dilakukan Roger bersama Smokey dan juga Danilo menjadi sangat marah pada Roger. Namun mau bagaimana lagi, Roger juga sudah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya dan membayar tim balapnya. Dirinya juga akan berubah menjadi lebih baik lagi. Roger baru mengecek grup WA mendapat berita bahwa Toledo telah dibunuh. Roger yakin orang yang telah membunuh Toledo merupakan Smokey sebagai bentuk peringatan untuk dirinya. Roger mendapatkan tugas baru dari Smokey yang dimana pembicaraan mereka telah disadap oleh Alfonso. Roger menjalankan tugasnya bersama Skate yang menjadi kopilotnya saat ini menggantikan Danilo. Namun Skate melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan tanpa menukar kabin mobil seperti biasa dilakukannya bersama Danilo, membuat keduanya dikejar polisi dan mereka terpaksa masuk tempat ramai permukiman penduduk daerah kekuasaan dari Skate, hingga terjadi aksi baku tembak antara polisi melawan anak buah Skate. Skate membagikan peralatan elektronik hasil curiannya pada penduduk sekitar yang merupakan anak buahnya. Smokey sangat marah atas kegagalan misi yang dilakukan Roger. Smokey marah karena mereka tidak mengganti kabin truk. Smokey juga menyalahkan kegagalan misi ini merupakan ulah dari Roger. Roger yang baru saja menyelesaikan latihan dihampiri Alfonso yang ingin mengajak Roger bekerja sama menangkap Smokey dan Odilon. Jika Roger menolak membantunya, maka Alfonso bisa saja menangkap Roger. Sebab Roger juga terlibat atas kejahatan dari Smokey dan Odilon. Alfonso memiliki bukti rekaman dan foto atas kerjasama yang dilakukan mereka. Roger baru pulang dari kantor catatan sipil mengetahui bahwa Barbara selama ini berbohong padanya. Sebenarnya kedua neneknya Barbara telah lama meninggal. Sebab Barbara tidak ada cara lain karena dirinya tidak ada siapa-siapa lagi selain Roger, ditambah ayahnya baru saja meninggal. Namun Roger juga tidak bisa terus tinggal bersama Barbara sebab itu merupakan tindakan ilegal. Keesokan harinya Roger mengetahui bahwa Barbara diculik oleh anak buah Smokey. Dengan perasaan cemas, Roger pergi ke markas Smokey. Dengan marah, Roger menanyakan keberadaan Barbara. Smokey akan melepaskan Barbara apabila Roger mau melakukan tugas terakhir yang diberikan Smokey padanya, yaitu mencuri truk semi-kontainer berisi senjata yang dikawal mobil polisi. Di sana juga ada Odilon yang bersembunyi untuk memastikan bahwa Roger tidak akan mengacaukan bisnisnya. Roubar arma. Roger mulai menjalankan misinya seperti scene awal yang kita lihat di awal film menggunakan mobil yang telah disiapkan dan dimodifikasi Roger. Setelah berhasil mencuri kontainer tersebut, dengan keadaan dikejar-kejar polisi, Roger sempat mengganti kabin mobil dengan mobil yang sudah disiapkan dari awal. Roger membawa kontainer yang dicurinya melewati terowongan menuju tempat yang sudah ditentukan. Roger akan menyerahkan barang curiannya apabila Smokey sudah membebaskan Barbara. Setelah Smokey memberitahu anak buahnya untuk melepaskan Barbara, dan Barbara telah dijemput dengan aman bersama Deborah, Roger langsung membawa kontainer yang dicurinya pergi. Di perjalanan, dirinya mengelabuhi Odilon untuk tidak mengangkat atau menerima panggilan dari Smokey. Sebab mereka saat ini akan ditangkap polisi membuat Odilon menjadi panik. Roger meninggalkan kontainer yang dibawanya di gudang bersama ponselnya. Sebab Roger telah mengetahui bahwa HP-nya telah dilacak oleh anak buah Smokey. Tak lama Smokey bersama anak buahnya menemukan kontainer yang ditinggalkan Roger. Sementara itu,
Roger yang sudah kembali balapan di arena sedang memperebutkan posisi pertama dan mencoba menyalip Deborah dari sisi luar arena, namun upaya yang dilakukannya gagal, membuat dirinya disalip pembalap-pembalap di belakangnya, membuat Roger berada di posisi terakhir. Sedangkan di tempat berbeda, Smokey mulai menyadari ada keanehan di gudang tersebut. Alfonso yang telah mengepung gudang tersebut menangkap Smokey, sebab Roger memang telah bekerja sama dengan Alfonso untuk menangkap Smokey. Dengan instruksi yang diberikan Barbara padanya, membuat Roger berhasil menyalip satu persatu musuh di depannya, membuatnya berhasil mengalahkan Deborah dan memenangkan kejuaraan BR Truck. Saat sedang bergembira, Roger dihampiri Odilon dan tak lama berselang Alfonso juga datang untuk menangkap Roger dan Odilon, agar mereka mempertanggungjawabkan kejahatan dan perbuatan yang telah mereka lakukan. 2 tahun berlalu, Roger yang kini sudah dibebaskan telah disambut Deborah dan Barbara yang menjemputnya untuk pulang dan cerita pun tamat. Sekian, terima kasih.